بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. Pada poin ini Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini menjadi pemisah dan pembeda antara musyrik dan muwahhid, ahlul kufur dan ahlul iman, bahwa la ilaha illallah itu terdiri dari dua penggalan. Penggalan yang pertama memberikan kandungan penafian terhadap seluruh yang disembah. Penggalan yang kedua adalah isbat, menetapkan bahwa yang hanya berhak untuk disembah dan tidak ada sekutu dalam penyembahan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada poin ini beliau hendak mentakrir bahwa seorang yang meyakini tentang tauhidur rububiyah, maka semestinya lah mereka meyakini tentang tauhid ini. Semestinya mereka mentakrir tentang la ilaha illallah. Jikalau mereka meyakini bahwa Allah tidak ada sekutu baginya dalam hal merajai, menguasai, mengurus, memberi kenikmatan, menciptakan. Ketika kita mengetahui semuanya ini adalah milik Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya sebagai seorang manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya mereka tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah tersebut. Semestinya mereka iz'an dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena konsekuensi dari keyakinan tauhidur rububiyah adalah tauhid al-uluhiyah. Qala al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu wa ma'naha, perkataan beliau maknanya, ay makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Di situ ada cetakan, ada alifnya ya, tambahan, mestinya nggak ada.
Naam. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Fasyahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa la ilaha illallah, ay ya'tarifal insanu bilisanihi wa qalbihi, yaitu seorang manusia harus mengakui dengan lisannya dan dengan hatinya bi annahu la ma'buda haqqun illallah azza wa jal, bahwa tidak ada yang disembah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu ilah, karena dia adalah ilah bimakna ma'luh, yang maknanya adalah ma'luh, wa ta'alluhu at-ta'abbud. At-ta'alluh artinya at-ta'abbud, menyembah, dari alaha ya'lahu, yang maknanya adalah abada ya'budu. Kemudian bentuk ilahun, ya, dalam wazan saraf fi'alun, itu terkadang bermakna mas'ul. Maka ilah maknanya adalah ma'luh, seperti kitabun. Kenapa dinamakan kitab? Li'annahu bimakna maf'ul, yakni maktub, yang ditulis di dalamnya. Maka demikian pula ilah dengan wazan fi'al maknanya maf'ul, yaitu ma'luh. Yang ma'luh maknanya adalah ma'bud. Berarti la ilaha maknanya adalah la ma'bud, tidak ada yang disembah. Wa jumlatu la ilaha illallah mustamilatun ala nafsin wa isbat. Kalimat la ilaha illallah mengandung penafian, peniadaan, dan penetapan. Dan tidak sempurna tauhid seseorang kecuali apabila dia meyakini nafi dan isbati. Harus ada penafian dan harus ada pengisbatan. Penafian semata ilhad, mengingkari adanya Rabb, tiada adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Penetapan semata la yaqtadi tauhidan, hanya sekedar mengisbat, menetapkan, sama sekali tidak mengandung tauhid. Kalau misalnya seorang dikatakan rajulun fil fasli, ada satu laki-laki di dalam kelas, penetapan bahwa di situ ada satu laki-laki. Nah, tapi penyebutan satu laki-laki itu tidak menunjukkan bahwa di dalam kelas itu tidak ada laki-laki yang lain. Ada kemungkinan ada laki-laki yang lain, tapi hanya ditetapkan ada satu laki-laki. Nah, ada kemungkinan dua, ada kemungkinan tiga. Nah, tapi kalau kita mengatakan la rajula fil fasli illa wahid, tidak ada satupun laki-laki di dalam kelas, dinafikan kemudian ditetapkan kecuali satu, maka satu ini satu-satunya. Menetapkan bahwa di dalam kelas itu hanya ada satu laki-laki. Nah, ini barulah menetapkan bahwa hanya satu, tidak ada yang dua, tidak mungkin dua, apalagi tiga. Demikian pula kalau kita mengatakan Allahu ilahun, Allah itu ilah, sesembahan.
yang berhak untuk disembah. Tidak mengandung tauhid. Kenapa? Karena pernyataan Allah itu ilah masih memberikan kemungkinan yang lain bahwa di sana ada selain Allah Subhanahu wa taala yang juga ilah, ma'bud. Tidak mengandung tauhid. Maka tauhid itu tidak akan ada dan tidak akan sempurna kecuali dengan isbat wa nafi. An-nafi wal isbat. Menafikan segala sesembahan yang disembah, kemudian menetapkan bahwa sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu kita dapatkan di dalam Al-Qur'an sekian banyak dalil ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengajak kaumnya, mengajak umatnya, maka mereka mengajak umatnya untuk menafikan dan mengisbatkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Tetapkan sesembahan itu hanya Allah dan tiadakan, jauhi taghut, segala sembahan disembah dari selain Allah. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Maka barang siapa yang mengingkari, menafikan taghut, lalu menetapkan iman sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Naam. Amma an-nafyu fa huwa la ilaha. Adapun nafi yaitu la ilaha. La di sini an-nafiyatu lil jins. Nafikan segala jenis sesembahan. Wa ammal itsbatu fa huwa illallah. Wallahu lafzul jalalati badal min khabar la. Sedangkan Allah di situ adalah lafzul jalalah. Ya. Adalah lafzul jalalah. Indakum qalam. Naam. انظروا. الأصل أنه لا إله إلا الله. هذا النافي. وهذا إثبات. لا إله. تعرفون أن لا namanya apa? La an-nafiyatu lil jins, menafikan segala jenis ilah. Yang faedahnya apa? Yang amalannya tansibu isma wa tarfa'ul khabar. Ta'mal amala inna. Beramal seperti amalannya inna. Ya kan? Berarti dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan isim dan dia membutuhkan khabar. Paham ya, buat? Isimnya mana? Ilah. Berarti ilah di sini sebagai isim. Iya kan? Naam. Dan dia kedudukannya sebagai isim. Maka dia alal fath. Di mahalli nasbin. Nah, khabarnya mana? Hah? Hah? Khabarnya mana, ikhwan? Kenapa kita jadikan ini khabar? Hah? Sebagai istisna mufarrad. Dan kalau kita jadikan dia sebagai istisna mufarrad. Ya? Paham ya, ikhwan, istisna mufarrad? Hah? Belajar enggak dalam istisna? Allahumma musta'an. Astagfirullah. Enggak tahu istilah istisna mufarrad? Hah? Coba berapa keadaan istisna? Ini belajar nahu lagi. Hah? Ja'a al-jaishu illa Muhammadan. Ini apa ini? Kalam.
Tamun mujab. Paham? Yajibu an-nas. Paham? Baik. Ma ja'a jaishu illa Muhammadan atau Muhammadun? Boleh dua-duanya, ya. Nah, boleh dua-duanya. Karena dia apa? Tamun nanti. Ma ja'a illa Muhammadan atau Muhammadun? Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Apa? Sebagai apa? Fa'il. Kalamnya apa namanya ini? Nasib. Inilah yang disebut dengan istisna mufarrad. Dalam artian kalau tidak ada ini tidak sempurna kalam itu. Paham? Sehingga dia tafriq membutuhkan ini. Paham ini? Ma ra'aitu illa Muhammadan. Harus. Ini namanya mufarrad. Paham ya, kuat? Yang tidak sempurna kecuali dengan ini. Nah, sekarang la ilaha illallah. Anda perhatikan la ilaha illallah. La membutuhkan isim dan membutuhkan khabar. Nah, kalau kita mengatakan la ilaha ini sebagai isim, illa harful istisna, adatul istisna bulghah, illa Allah sebagai khabar misalnya. Berarti dia kedudukannya apa? Istisna mufarrad. Paham? Karena kalau tanpa ini tidak sempurna kan? Dia membutuhkan khabar. Nah, dia di sini marfu. Nah, la ilaha illallah. Lafzul jalalah kedudukan sebagai khabar. Dari sisi nahwu tidak ada masalah. Tapi dari sisi makna, kita berarti mengartikan ini apa? La ma'budah illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ada sahih? Batil, laisa sahih. La ma'budah illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Buktinya apa? Demikian banyak alihah. Demikian banyak ilah yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas man ya'budu asy-syajar, wa minan nas man ya'budu al-qamar, wa minan nas man ya'budu asy-syams, wa minan nas man ya'budu al-maqabir, seterusnya. Ya, maka ini tidak benar. Nah, kalau demikian berarti ada yang harus terhapus di sini. Khabarnya itu yang terhapus. Sehingga Allah lafzul jalalah kedudukannya sebagai badal minal mahdhuf. Berarti apa? 6. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Madza? Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Maka harus diberikan khabar, yaitu haqqun illallahu. Maka haqqun sebagai khabar, lafzul jalal sebagai badal. Wa huna yastaqimu al-kalam wa yastaqimu al-ma'na. Naam. Wa amma al-itsbat fa huwa illa Allah wallahu lafzul jalala badal min khabar la al-mahdhuf yang terhapus. Wa taqdir la ilaha haqqun illa Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari ini nampak sekali makna la ilaha illallah. Makanya kenapa kaum musyrikin di saat mereka diserukan pada kalimat ini untuk mengucapkan kalimat ini saja itu sulit sekali bagi mereka. Nah, kenapa? Karena mereka tahu betul maknanya. Karena itu bahasa mereka. Mereka mengetahui yang terkandung di dalam makna kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Patung-patung yang selama ini mereka sembah, mereka harus
hancurkan, harus mereka tinggalkan. Ya, orang-orang soleh yang telah mati, yang mereka berdoa kepadanya, mereka isti'anah, istighosah kepadanya, mereka harus tinggalkan. Itu konsekuensinya, karena mereka tahu ketika diserukan pada mereka la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang sebanyak ini ingin dijadikan satu? Ini adalah sesuatu yang sangat aneh, sangat ajaib. Karena mereka tahu, kalau orang sekarang ucapkan la ilaha illallah dengan santainya menekan la ilaha illallah. Nah, tapi datang ke kuburan tetap menjadi rutinitasnya dia. Minta kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Jimat-jimat tetap jadi barang berharganya. Naam, minta tolong kepada jin. Ya, menjadi kebiasaan dia. Naam, berlindung diri kepada penghuni-penghuni lembah. Itu jadi rutinitas dia. Padahal seringnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Seringnya pada malam Jumat mereka tahlilan. Ada orang mati juga sering mereka mengatakan la ilaha illallah sambil geleng-geleng kepala. Nah, karena mereka tidak memahami makna la ilaha illallah itu sendiri. Nah, berbagai macam penafsiran. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak benar. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak benar. Naam. La ilaha illallah, dalam yang menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Dari mana lagi? Bermain-main tentang kalimat la ilaha illallah. Naam. Ada lagi yang mengatakan la ilaha illallah itu apa artinya? Yaitu mengeluarkan kebesaran-kebesaran dunia dari hati dan memasukkan hanya kebesaran Allah. Jadi kebesaran Allah itu dimasukkan di dalam hati. Tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Nah, itu yang diajarkan. Apa manfaatnya tauhidur rububiyah? Dan bahkan kalau seorang meyakini bisa sampai kepada tingkat wahdatul wujud, kebesaran Allah masuk ke dia. Bahaya ini. Nah, khawatirkan sampai pada tingkat ittihadiyah, penyatuan antara dia dengan Allah. Allahumma musta'an. Wa bi taqdirina al-khabara bi hadhihi al-kalimati haqqun, dan pentakdiran khabar dengan kalimat haqqun di sini, yatabayyanul jawabu anil iskalit tali, maka jelaslah jawabannya dari ada iskal permasalahan berikut ini. Yani ada yang mengatakan wa huwa kaifa yuqalu la ilaha illallah. Kok dikatakan la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan kecuali Allah, kalau diartikan demikian. Ma'anna hunaka alihatan tu'badu min dunillah. Padahal di sana ada ilah-ilah yang disembah dari selain Allah. Wa qad sammaha Allah Ta'ala alihatan, bahkan Allah menamai mereka sebagai ilah-ilah, sesembahan. Wa sammaha abiduha alihatan, dan juga dinamakan oleh para penyembahnya sebagai ilah-ilah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Hud ayat 110, Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'in lamma ja'a amru rabbik. Maka tidaklah memberi manfaat kepada mereka ilah-ilah mereka yang mereka sembah selain Allah. Nah, di sini kan berarti Allah
menetapkan ada ilah-ilah. Allah menyebutkan ilah-ilah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dikatakan tidak ada ilah kecuali Allah? Ya, wa kaifa yumkinu an nuthbita al-uluhiyyata li ghairi Allah azza wa jal? Lalu bagaimana mungkin kok kita menetapkan uluhiyah itu ada pada selain Allah? Wa rusulu yaquluna li aqwamihim, sedangkan rasul itu mengucapkan kepada kaum-kaum mereka, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, kalian tidak punya ilah selain Dia. Kalian tidak punya ilah selain Dia. Nah, sehingga kalau dilihat, kelihatannya ada pertentangan. Yang di sini ditetapkan alihah, ternyata ada ilah-ilah. Kok para rasul kalau mereka menyeru, mereka hanya menyuruh kepada satu ilah. Lalu ada pengucapan la ilaha illallah, berarti tidak ada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jawabu ala hadzal iskal, jawaban dari iskal ini jelas. Dari problem ini, yatabayyanu bi taqdiril khabar fi la ilaha illallah. Jelas kalau kemudian ditakdirkan ada khobar yang terhapus pada la ilaha illallah. Fanaqulu, maka kita pun menjawab, hadhil alihatul lati tu'badu min dunillah, bahwa ilah-ilah yang disembah dari selain Allah itu hiya alihatun, betul, juga dinamakan ilah-ilah, lakinnaha alihatun batilatun, akan tetapi ilah-ilah itu adalah ilah-ilah yang batil. Laisat alihatan haqqatan, bukan ilah-ilah yang hak, yang berhak untuk disembah. Wa laisa laha min haqqil uluhiyati syai'un, dan tidak punya hak sesembahan sedikit pun. Ya, dinamakan ilah karena orang-orang menamakan ilah, tapi ilah tersebut adalah ilah yang batil, ilah yang dusta. Artinya apa? Pada hakikatnya bukan ilah, karena tidak punya hak sesembahan sedikit pun. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian itu karena Allah lah yang hak, yakni yang hak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu. Dan apa yang mereka seru dari selain Allah, dari ilah-ilah tersebut selain Allah, itulah yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-ali al-kabir. Naam. Wa yadullu lidzalika aidan qauluhu ta'ala, dan juga yang menunjukkan atas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, apakah kalian melihat al-lata wal uzza wa manah? Ini merupakan penamaan-penamaan yang mereka buat, sesembahan-sesembahan mereka yang mereka ibadahi, ya, penyimpangan-penyimpangan dari makna yang sebenarnya, dari nama yang sebenarnya. Al-Lata dari ilah, Al-Uzza dari aziz, Al-Manah dari Mannan. Jadi nama-nama Allah itu dipelintir oleh mereka, ya, dijadikan seperti nama perempuan. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah.
Lalu mereka menisbahkan bahwa nama-nama yang bernama perempuan ini adalah ilah mereka, yang mereka sembah. Ya, kata Allah, "Alakumuz zakaru wa lahul unsa." Apakah bagi kalian laki-laki, sedangkan bagi dia, ya, bagi Allah kamu nisbahkan perempuan? Nah, orang-orang jahiliyah dahulu, kalau kelahiran anak perempuan bencinya bukan main. Palu betul. Menunjukkan tanda kelemahan, bukan tanda keberanian keluarga. Jadi kalau ada anak perempuan yang lahir, ya, imam mereka sembunyikan, dibiarkan mereka tak bertahan sampai hidup, tapi ya, harus bertahan dengan celaan, cemoohan dari orang. Apa kamu, istrimu lahirnya anak perempuan? Nah, tapi kalau mereka tidak kuat dengan celaan itu, cemoohan itu, maka mereka pun menguburkan anaknya dalam keadaan hidup. Fa'idhal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat. Tentang anak-anak yang dikubur dalam keadaan hidup-hidup, dosa apa mereka dibunuh? Nah, mereka malu kalau punya anak perempuan, sementara yang mereka nisbahkan pada sembahan mereka perempuan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa para malaikat itu banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Haula'il musyrikun. Naam. Tilka idan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang zalim namanya. Hah? Kamu punya lahir anak perempuan kamu sedih, kamu tidak ingin. Naam. Sementara kamu serahkan pada sembahan kamu perempuan. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Tidaklah nama-nama ini melainkan ini nama-nama yang kalian sendiri buat. Antum wa aba'ukum, pekerjaan kalian dan nenek moyang kalian yang beri nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberi kekuasaan kepadanya untuk memberi nama, beri sesembahan. Yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti melainkan persangkaan mereka dan hawa nafsu. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sungguh telah datang pada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Wa qaluhu ta'ala an Yusuf alaihi salatu wassalam. Juga firman Allah tentang Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kalian tidaklah menyembah dari selainnya melainkan nama-nama yang kalian buat-buat. Kalian sendiri yang beri nama dan nenek moyang kalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah beri kekuasaan pada mereka. Idzan, jadi kalau demikian sama makna la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah azza wa jal. Fa'amal ma'budatu siwa, adapun sesembahan-sesembahan selain Allah, fa inna uluhiyataha allati yaz'amuha abiduha. Sesungguhnya uluhiyah yang disangka oleh para penyembahnya, laisat haqiqiyatan, bukanlah secara hakiki, ay uluhiyatun batilah. Uluhiyahnya mereka adalah uluhiyah yang batil. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.